Selama musim panas tahun 2020, Laut Wandel di bagian timur area es terakhir atau last ice area di kutub utara telah kehilangan 50% es lapisan atasnya. Ilmuwan menduga bahwa kondisi ini merupakan salah satu dampak perubahan iklim. Pengetahuan tentang terjadinya perubahan iklim global ini tidak terlepas dari hasil pengamatan peneliti terhadap data-data tentang unsur cuaca dan iklim. Data tentang unsur cuaca dan iklim ini dapat disebut dengan data atmosfer. Nah, bagaimanakah dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah terjadinya perubahan kondisi rata-rata unsur cuaca dan iklim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Perubahan unsur-unsur cuaca dan iklim yang terjadi di seluruh dunia disebut sebagai perubahan iklim global. Berdasarkan waktunya, iklim dapat berubah membentuk siklus, baik dalam bentuk siklus harian, musiman, tahunan maupun puluhan tahun. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas di atmosfer, seperti gas karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida. Gas-gas ini berasal dari batu bara, minyak bumi, serta limbah peternakan dan pertanian yang dibuang ke atmosfer. Selain itu, matahari yang menyinari bumi sepanjang tahun menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer bumi. Sebagian radiasi tersebut terperangkap oleh atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi dan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Terdapat dua penyebab terjadinya perubahan iklim, yaitu efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Pertama, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Proses ini disebut sebagai efek rumah kaca karena gas di atmosfer seperti karbon dioksida bersifat memerangkap panas yang serupa dengan atap rumah kaca. Pada siang hari, sinar matahari menyinari rumah kaca dan menghangatkan tanaman serta udara di dalamnya. Sementara itu, pada malam hari, di dalam rumah kaca, suhu tetap hangat meski di luarnya dingin. Efek rumah kaca ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan atmosfer bumi. Sinar matahari yang menembus atmosfer membuat suhu bumi meningkat. Namun, terlalu banyak gas rumah kaca dapat menyebabkan atmosfer bumi memerangkap lebih banyak panas, sehingga suhu bumi makin panas. Gas metana. Gas metana merupakan gas yang dihasilkan baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Secara alami, gas metana dapat dihasilkan dari pemecahan atau pembusukan bahan organik. Gas ini masuk ke atmosfer melalui proses alami, seperti pembusukan bahan tanaman di lahan basah atau rembesan gas dari endapan bawah tanah atau pencernaan makanan oleh ternak atau manusia. Pembentukan gas metana bisa juga melalui kegiatan, seperti produksi minyak dan gas, pertanian padi, atau pengelolaan limbah. Dalam kadar tinggi, gas metana mampu mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Selain itu,
gas metana mudah terbakar sehingga reaksi gas metana dan oksigen akan menimbulkan karbon monoksida dan air. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dapat dihasilkan secara alami akibat respirasi atau pernapasan makhluk hidup dan saat erupsi gunung api. Akan tetapi, kandungan gas karbon dioksida meningkat tajam sejak revolusi industri terjadi. Hal ini terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM atau pembakaran batu bara. Gas karbon dioksida ini mampu bertahan lama di atmosfer sehingga disebut sebagai salah satu rumah kaca yang berdampak bagi pemanasan global. Gas nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida merupakan gas yang dihasilkan dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk, penggunaan bahan bakar fosil, produksi asam nitrat, dan pembakaran biomasa, seperti pembakaran hutan. Pada atmosfer, gas nitrogen oksida mampu menangkap lebih banyak panas dibandingkan gas karbon dioksida. Gas klorofluorkarbon merupakan gas yang tidak terbentuk secara alami, tetapi terbentuk karena hasil buatan manusia. Gas ini terdapat pada alat semprot, seperti pada pengharum ruangan semprot, hairspray, parfum, serta sebagai zat pendingin yang digunakan pada AC dan kulkas. Ketika berada di atmosfer, kandungan gas akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menambah kepadatan gas rumah kaca di atmosfer. Uap air merupakan gas yang kadarnya sangat banyak di atmosfer. Uap air terbentuk ketika terjadi penguapan dari tubuh air seperti sungai, danau, rawa, atau tubuh makhluk hidup. Saat berada di atmosfer, uap air mampu menyerap lebih banyak panas, sehingga berdampak pada pemanasan udara dan peningkatan evaporasi. Hal ini menyebabkan udara di bumi menjadi lebih panas. Kedua, penipisan lapisan ozon atau ozone depletion. Lapisan ozon adalah lapisan tipis yang mengandung gas ozon yang tinggi di atmosfer. Lapisan ozon ini berperan untuk menyerap dan memantulkan radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari, sehingga sinar yang sampai ke permukaan bumi tidak berlebihan. Menipisnya lapisan ozon berdampak pada pemanasan global akibat meningkatnya radiasi ultraviolet sinar matahari ke bumi. Penipisan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon, klorofluorkarbon, dan hidroklorofluorkarbon. Hidroklorofluorkarbon merupakan senyawa organik yang bersifat sama dengan klorofluorkarbon. Namun, klorofluorkarbon terikat atom hidrogen sehingga menjadi hidroklorofluorkarbon. Di atmosfer, sinar ultraviolet mampu menguraikan atom klorin sehingga dapat bereaksi dengan ozon atau melepaskan atom oksigen. Atom ini menghancurkan ribuan molekul ozon sehingga lapisan ozon menipis. Selain itu, penipisan lapisan ozon juga disebabkan oleh meningkatnya kandungan karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor dan pabrik. Di samping itu, pembalakan membuat hutan tak lagi mampu menyerap gas-gas pemicu kerusakan lapisan ozon. Pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan setidaknya 4 pengaruh terhadap kehidupan, yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat kondisi iklim menjadi tidak stabil.
Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu bumi sehingga tingkat penguapan pun meningkat. Perubahan ini menyebabkan terjadinya anomali iklim, seperti peristiwa anomali La Nina dan El Nino di Samudra Pasifik. Peristiwa La Nina disebabkan oleh suhu permukaan laut di sisi timur Samudra Pasifik lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut normal. Sedangkan suhu permukaan laut di sisi barat Samudra Pasifik lebih panas dibandingkan suhu permukaan laut normal. Akibatnya, awan banyak terbentuk di sisi barat Samudra Pasifik dan menimbulkan hujan. Sebaliknya, sisi timur Samudra Pasifik akan mengalami kekeringan. Keberadaan La Nina ini akan membuat wilayah di sekitar sisi barat Samudra Pasifik seperti Indonesia, Papua Nugini, dan Malaysia mengalami hujan deras. Berkebalikan dengan La Nina, El Nino justru menimbulkan hujan di sisi timur Samudra Pasifik dan kering di sisi barat Samudra Pasifik. Peristiwa El Nino disebabkan oleh suhu permukaan laut di sisi timur Samudra Pasifik lebih panas dibandingkan suhu permukaan laut normal. Sedangkan suhu permukaan laut di sisi barat Samudra Pasifik lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut normal. Akibatnya, awan banyak terbentuk di sisi timur Samudra Pasifik dan menimbulkan hujan. Sebaliknya, sisi barat Samudra Pasifik akan mengalami kekeringan. Kedua, menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global membuat suhu bumi makin hangat sehingga es di pegunungan dan kutub mencair. Pencairan ini akan menambah volume air laut dan menyebabkan kenaikan ketinggian air laut. Berdasarkan data tentang ketinggian muka air laut, pada tahun 1995 hingga 2020, permukaan air laut telah mengalami kenaikan hingga 94 mm. Jika kenaikan muka air laut berlangsung terus-menerus, hal ini akan membahayakan dataran rendah di pesisir, seperti di Jakarta. Jakarta adalah wilayah yang paling berpotensi tenggelam di Indonesia karena selain terjadinya kenaikan muka air laut, permukaan tanah di Jakarta menurun hingga 5 mm per tahun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Ketiga, menyebabkan perubahan unsur cuaca dan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan unsur cuaca dan iklim. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, unsur cuaca dan iklim terdiri atas penyinaran matahari, suhu, tekanan udara, angin, awan, kelembapan udara, dan curah hujan. Perubahan unsur cuaca dan iklim dapat dengan mudah teramati dari peningkatan suhu udara. Berdasarkan data NASA tentang perbandingan suhu tahun 1951 sampai 1978 dengan tahun 2010 sampai 2019, suhu bumi rata-rata telah meningkat 0,2 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius, bahkan hingga 4 derajat Celcius di kutub utara. Sementara itu, wilayah Indonesia rata-rata mengalami peningkatan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Kecuali Pulau Sumatera yang mengalami peningkatan sebesar 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Di samping peningkatan suhu udara, perubahan unsur cuaca dan iklim juga dapat diamati dari perubahan pola hujan. Perubahan iklim menyebabkan ada wilayah yang curah hujannya meningkat dibandingkan rata-rata curah hujan biasanya. Selain itu,
ada pula wilayah yang curah hujannya berkurang dibandingkan dengan rata-rata curah hujan biasanya. Contohnya, berdasarkan data dari Intergovernmental Panel on Climate Change, wilayah Indonesia akan berdampak curah hujan ekstrim dengan tingkat kekeringan dan gelombang panas yang akan sering terjadi. IPCC adalah lembaga di bawah PBB yang menangani perubahan iklim. Keempat, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim juga dapat mengganggu keseimbangan beberapa ekosistem, yakni sebagai berikut. Peningkatan suhu bumi yang menyebabkan kekeringan akan mengganggu ekosistem alami, seperti ekosistem tundra di Kutub Utara. Dalam ekosistem ini terdapat beberapa jenis hewan, seperti beruang kutub berhabitat. Peningkatan suhu juga membuat ekosistem hutan menjadi lebih mudah terbakar dibandingkan sebelumnya. Peningkatan suhu juga menyebabkan ekosistem laut atau ekosistem yang ada di perairan laut menjadi rusak. Salah satu fenomenanya adalah kerusakan terumbu karang akibat coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Kenaikan 1 derajat Celcius suhu air laut dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang yang membuatnya mudah terserang penyakit bahkan mati. Dampak pemutihan terumbu karang bagi ekosistem laut adalah hilangnya habitat dan sumber makanan ikan dan hewan karang. Contohnya adalah pemutihan terumbu karang yang sudah terjadi di Selat Lombok yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Pengetahuan kita tentang terjadinya perubahan iklim global tidak terlepas dari hasil pengamatan peneliti terhadap data-data tentang unsur cuaca dan iklim. Data tentang unsur cuaca dan iklim ini dapat disebut dengan data atmosfer. Lembaga penyedia data atmosfer. Data atmosfer diperoleh dari pengukuran unsur cuaca dan iklim yang membutuhkan alat khusus. Di Indonesia, terdapat 2 lembaga yang menyediakan data atmosfer, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Contoh tugas pemerintah di bidang meteorologi adalah menyampaikan perkiraan cuaca. Sementara itu, contoh tugas pemerintah di bidang klimatologi adalah membuat proyeksi iklim di Indonesia. Selanjutnya, contoh tugas pemerintah di bidang geofisika adalah melaporkan kejadian gempa bumi terkini. Kedua, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Peran ini berkaitan dengan penyusunan kebijakan nasional terkait penelitian dan pengembangan ilmu atmosfer dan antariksa, pemanfaatan penginderaan jauh, serta teknologi penerbangan dan antariksa. Misalnya, LAPAN melakukan penelitian terkait cuaca ekstrim di Indonesia akibat Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS. CENS merupakan fenomena meteorologis berupa aliran angin permukaan yang sangat kuat yang melintas ekuator. Aliran ini menyebabkan turunnya suhu permukaan secara mendadak dan terpecahnya udara dingin, hingga menyeruak dengan cepat ke selatan.
Hasil dari penelitian ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami kondisi cuaca dan iklim di Indonesia pada saat ini. Kesimpulan, perubahan iklim merupakan terjadinya perubahan kondisi rata-rata unsur cuaca dan iklim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh adanya efek rumah kaca dan penipisan ozon atau ozone depletion. Beberapa jenis gas yang berkontribusi pada munculnya efek rumah kaca ini disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri atas gas metana, karbon dioksida, nitrogen oksida, klorofluorkarbon, dan uap air. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan beberapa pengaruh terhadap kehidupan, yaitu membuat kondisi iklim menjadi tidak stabil, terjadinya kenaikan permukaan air laut, perubahan unsur cuaca dan iklim, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Untuk memahami perubahan iklim, peneliti akan membutuhkan data-data tentang unsur cuaca dan iklim. Di Indonesia, data cuaca dan iklim bisa didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN.